Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama untuk kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Ketika kita dalam keadaan sedang tertidur, maka pada saat itu ada peluang bagi kalangan bangsa jin ataupun syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Salah satu tempat di mana jin atau syaitan akan bersarang di dalam tubuh manusia itu adalah lubang hidung. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah petunjuk kepada kita sebagai umatnya agar kita bisa mengamalkan petunjuk yang telah diberikan oleh beliau di dalam hadisnya. Apa yang semestinya kita lakukan agar jin atau syaitan yang bersarang di dalam hidung kita itu bisa keluar dari tubuh kita? Apa yang bisa kita lakukan agar sarang jin di dalam hidung kita itu hancur atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Teman-teman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita simak dan kita perhatikan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manamih falyastanthir thalatha marrat." Kita ulang kalimat yang disampaikan oleh Nabi, "Idza stayqadha ahadukum min manamih." Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya. Jadi ini termasuk amalan setelah tidur, di mana ketika kita tidur rentan manusia diganggu oleh jin ataupun syaitan. Bahkan jin ataupun syaitan memungkinkan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan salah satu anggota tubuh manusia yang dimasuki oleh jin atau syaitan adalah melalui lubang hidungnya. Idza staiqadha ahadukum min manamih, apabila kamu terbangun dari tidurmu, falyastanthir thalatha marrat, maka hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Jadi falyastanthir itu kalimatnya adalah istinthar. Istinthar. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, hirup, kemudian keluarkan. Memasukkan air ke dalam hidung, hirup, keluarkan. Dan di dalam praktek wudhu, ini merupakan bagian dari sunnah wudhu yang tanpa kita sadari, walaupun ini adalah amalan sunnah di dalam wudhu, Masya Allah, manfaatnya sangat besar. Hikmahnya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang ini adalah merupakan
anjuran, petunjuk yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berbicara tentang sebuah hadis yang khusus membicarakan tentang istinthar, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dihirup, kemudian keluarkan. Jadi ketika kita bangun dari tidur, istinsarlah terlebih dahulu. Sampai berapa kali? Thalatha marratin, 3 kali. Masya Allah. Paslah seperti kita ngambil air wudhu lah, 3 kali kita ambil. Seperti itu. Sekali lagi. Memang kalau ditanya, apa rasanya Ustadz? Masya Allah, kalau rasanya ya, kalau yang belum pernah, itu memang terasa seperti sakit, terasa seperti nyeri, terasa seperti panas, terasa seperti kebas, bahkan aneka rasa lah pokoknya. Jadi ada berbagai macam aneka rasa ketika kita beristinsar, menghirup air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa, insya Allah itu tidak terlalu sakit dan kita seperti biasa aja gitu. Kalau kita yang sudah terbiasa, maka ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Sesungguhnya syaitan itu bermalam di bagian hidungnya. Jadi di bagian dalam hidung inilah dia bermalam. Makanya kalau kebanyakan dari ciri-ciri gangguan jin, bahkan sihir yang menyerang tubuh manusia, kalau dia sudah masuk ke dalam hidung, ini biasa terasa seperti panas. Terasa seperti panas, artinya tidak seperti biasanya dia alami. Belum lagi nanti di sini bawaan seperti pening, kemudian seperti oyong, bawaan seperti ngantuk aja, bawaan seperti letih untuk berpikir, bahkan untuk melihat suatu objek pun terasa seperti nggak bisa bertahan lama-lama. Bahkan dari segi pernafasan sendiri, maaf, seperti ada mencium aroma-aroma busuk yang memang ini tidak ada sumbernya dan tidak diketahui dari mana asal sumbernya itu berada. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yabitu, akan bermalam, ala khayashimihi, pada bagian lubang di dalam hidungnya. Jadi di bagian sinilah dia akan bermalam. Makanya jangan sampai biarkan syaitan itu bertahan lama di dalam hidung kita. Jangan sampai syaitan itu melemahkan tubuh kita. Jangan sampai syaitan itu, jin itu menghancurkan semua pikiran-pikiran kita. Bahkan semua hal-hal yang membuat kita seharusnya bersemangat, itu dia hancurkan semangatnya. Dibuat kita semakin lemah tak berdaya. Terus kita dibuat seperti pening, seperti oyong, mudah lupa, dan lain sebagainya. Jangan biarkan syaitan itu terus mengusik kita dan berusaha untuk menyesatkan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat beliau untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikabarkan melalui hadisnya tersebut. Maka dari itu, salah satu hikmah yang bisa kita petik pada pertemuan kita kali ini, jangan sampai jin, syaitan itu bermalam di dalam hidung kita. Maka untuk mengantisipasi bahkan mengeluarkan jin ataupun syaitan yang sudah sempat bermalam di dalam hidung kita, beristinsarlah sebanyak 3 kali. Hirup air ke dalam hidung, lalu keluarkan. Dan ini lakukan sebanyak 3 kali. Kalaupun akhirnya jin atau syaitan itu bersarang di dalam khayashim,
di dalam bagian dalam hidung, hancurkan dengan air yang kita masukkan ke dalam hidung. Apalagi kalau kita dalam keadaan berwudu, meskipun beristinsar ini hukumnya adalah sunnah di dalam wudu, jangan ditinggalkan. Walaupun sunnah, bukan rukun gitu ya, tapi kalau selagi ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita, bahkan bisa memberikan kesehatan di dalam hidung kita, dikarenakan gangguan jin ataupun sihir akan melemah atas izin Allah, bahkan sarang-sarangnya akan hancur atas izin Allah, bahkan jin ataupun sihir itu keluar dari hidung kita atas izin Allah dengan melalui istinsar yang sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah akan memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita. Maka dari itu, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sulit, meskipun sakit, perlahan-lahan insyaallah kita akan terbiasa untuk beristinsar, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita dan mencegah syaitan untuk tidak lagi masuk ke dalam hidung kita, bahkan atas izin dari Allah menghancurkan semua sarang-sarang syaitan di dalam hidung kita, bahkan yang menghancurkan semua pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh jin ataupun syaitan maupun sihir. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.